Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 327 Aku pergi ke Gunung Seribu Monster. Di depan Chu Feng, sebuah kota kecil muncul. Namun, dari kejauhan, Chu Feng menemukan bahwa di luar sebuah rumah besar di kota kecil itu, ada banyak orang berkumpul. Orang-orang itu berbaris panjang, seolah-olah mereka datang untuk mendapatkan sesuatu. Saat pertama kali datang ke tempat itu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chu Feng tidak menunjukkan kultivasinya yang kuat. Sebaliknya, dia diam-diam turun dari langit, lalu berjalan ke kota. Kali ini, Chu Feng menemukan bahwa itu benar-benar hanya sebuah kota kecil biasa. Bahkan lebih rendah dari kota Lianing Mountain tempat keluarga Chu-nya tinggal sebelumnya. Di kota ini, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dan bahkan tidak ada restoran. Namun, ada sebuah rumah besar di kota itu. Pada saat itu, beberapa ratus warga berbaris seperti seekor naga besar. Mereka berkumpul di luar pintu rumah besar itu untuk mengumpulkan makanan. Ah, Tuan Li benar-benar orang baik. Dia membagikan makanan setiap bulan kepada kami orang miskin. Tahun ini terjadi banyak bencana alam dan produksi pangan menurun drastis. Kalau bukan karena Tuan Li yang memberi kami makanan untuk membantu kami, saya khawatir kami sudah mati kelaparan. Dari diskusi warga, Chu Feng mengetahui bahwa makanan gratis dibagikan di tempat ini, dan melihat kediaman Lord Li, meskipun tidak berkilauan dengan emas dan batu giok, dia tampak seperti orang kaya. Setidaknya kediamannya jauh lebih kuat daripada rumah rumput warga lainnya. Ini berarti di dalam rumah Lord Li, meskipun dia tidak memiliki makanan lezat, dia masih memiliki makanan lezat seperti ayam, bebek, ikan, del. Jadi, Chu Feng tidak mengantre. Saat dia sedang ditatap oleh banyak orang dengan tatapan yang berbeda dan aneh, dia berjalan menuju pintu rumah besar Li. Berhenti. Untuk mengambil makanan, kalian harus mengantre. Siapa yang mengizinkan kalian menyerobot antrean? Melihat itu, beberapa penjaga kediaman, pria bertubuh besar dan tinggi, menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak. Beberapa orang kuat memiliki kultivasi tingkat 2 dari alam roh. Meskipun kultivasi mereka sangat rendah, itu cukup baik jika dibandingkan dengan warga yang tidak memiliki kultivasi apapun. Saya di sini bukan untuk mengambil makanan. Saya di sini untuk membeli makanan. Chu Feng tersenyum tipis dan berkata, beli makanan. Setelah mendengar kata-kata itu, dari dalam halaman, seorang pria parubaya dengan kumis berbentuk 8 yang mengenakan pakaian indah berjalan keluar. Setelah pria parubaya itu melihat pakaian indah dan wajah muda Chu Feng, seketika, matanya berbinar saat dia dengan cepat terkekeh dan berkata, pahlawan muda, bolehkah aku bertanya berapa banyak makanan yang ingin kamu beli? TN, 8 sama dengan, ba. Saya hanya ingin membeli 1 porsi makanan. Bawalah anggur dan daging terbaik keluargamu dan buatkan saya makanan. Saya jamin saya tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk, kata Chu Feng. Baiklah, pahlawan muda, silakan ke sini. Melihat itu, pria parubaya berkumis berbentuk 8 itu mengundangnya masuk dengan senyum jahat di wajahnya, dan dia juga berteriak pada pria-pria besar di sebelahnya, apa yang kalian lihat dengan tatapan kosong? Cepat pergi ke dapur dan perintahkan mereka untuk menyiapkan hidangan kelas atas untuk pahlawan muda ini. Lebih cepat lebih baik. Siapakah Chu Feng? Meskipun dia masih muda, dialah orang yang menjungkirbalikkan seluruh provinsi Azure. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa kumis berbentuk 8 merasa bahwa dia adalah orang kaya. Usia Chu Feng juga sangat muda, jadi pria itu ingin mengambil kesempatan untuk menipunya. Namun, Chu Feng terlalu malas untuk mengurusnya karena saat ini, dia benar-benar lapar. Dia hanya ingin makan makanan enak. Bagaimana dengan uang? Chu Feng bahkan tidak kekurangan uang. Setelah itu, Chu Feng diundang ke aula yang cukup bagus. Harus dikatakan juga bahwa efisiensi kerja kumis berbentuk 8 cukup baik. Dengan sangat cepat, banyak hidangan memenuhi meja. Mungkin karena Chu Feng terlalu lapar, atau karena hidangan mereka sangat harum, saat Chu Feng melihat ke meja hidangan, bintang-bintang kemasan benar-benar dapat muncul di depan matanya. Sambil meneteskan air liur, dia menarik lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya, bersiap untuk mengisi dirinya dengan semua makanan. Tunggu. Namun tepat pada saat itu, kumis berbentuk 8 tiba-tiba berbicara. Ia terkekeh sambil tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, pahlawan muda, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi cukup banyak bahan yang telah dihabiskan untuk hidangan lezat di atas meja ini. Biasanya, tuan keluargaku tidak akan berani bersikap begitu boros, jadi jika kau tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang memiliki nilai yang sama, aku tidak dapat memberikan penjelasan yang baik saat aku kembali. Sialan, Chu Feng marah. Kau pikir aku tidak punya cukup uang untuk makan makananmu? Jadi, Chu Feng meletakkan tangannya ke arah kosmos sak di pinggangnya dan ingin mengeluarkan sesuatu untuk membuat kumis berbentuk 8 itu tercengang. Omong kosong, meskipun itu tampak seperti sentuhan yang tidak penting, wajah Chu Feng berubah karena dia dengan heran menemukan bahwa di dalam kosmos saknya, selain World Spirit Compass dan beberapa peralatan cadangan lainnya, itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada bulu.
Pada saat itu, Chu Feng teringat saat pertama kali dia berada di makam seribu tulang, dia merapikan kantong kosmosnya. Dia menyerahkan barang-barang yang menurutnya tidak berguna kepada Li Zhangqing, dan obat-obatan mendalam dan lain-lain yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri semuanya telah digunakan saat dia berkultivasi. Saat ini, Chu Feng benar-benar tidak mampu mengeluarkan barang yang nilainya sama untuk membayar hidangan di meja. Lagi pula, apa yang ditinggalkannya adalah barang-barang yang perlu digunakannya, dan semuanya adalah bahan yang tak ternilai harganya. Mengesampingkan bahwa memberikannya kepada si kumis berbentuk 8 ini akan sangat menyusahkan, bahkan jika dia mengeluarkannya, pria itu mungkin tidak dapat mengenali apa itu. Saya katakan, pahlawan muda. Anda tidak berencana untuk makan dan lari, kan? Melihat itu, kumis berbentuk 8 mengalihkan pandangannya ke samping. Senyum penuh perhatian sebelumnya benar-benar menghilang, dan menggantikannya dengan sedikit keganasan yang gelap. Pada saat yang sama, beberapa pria besar juga bergegas masuk dari luar. Melihat keadaan mereka tampaknya ingin menyerang Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga marah. Dia memikirkan identitasnya, kekuatannya. Namun dia malah dipandang rendah oleh sekelompok pengemis. Pikiran pertama Chu Feng adalah mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan untuk mengangkat atap mereka dan menyingkirkannya sehingga mereka bisa melihat kekuatannya sendiri dan menyadari kesalahan mereka. Namun, setelah berpikir lebih rinci, Chu Feng menemukan bahwa dia memang tidak masuk akal. Makan tanpa uang untuk membayar tagihan adalah fakta, dan sungguh tidak baik menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun Chu Feng tidak takut pada apapun, dia bukanlah orang jahat yang tidak melakukan apapun selain melakukan kejahatan. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sombong dan arogan sambil menindas yang lemah. Apa yang kalian semua lakukan? Namun tepat pada saat itu, dari luar aula, terdengar teriakan keras seorang lelaki tua. Setelah itu, seorang lelaki tua berusia 60-an masuk. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang sangat kuno dan penampilannya juga sangat kotor. Dia benar-benar tampak seperti lelaki tua yang berjalan berkeliling sambil memukul gong di malam hari untuk menunjukkan waktu. Namun, ketika lelaki tua itu muncul, tidak peduli apakah itu kumis berbentuk 8 atau beberapa lelaki besar, mereka langsung berubah menjadi lebih rendah hati. Tuan, orang ini ingin makan dan lari. Jelas, kumis berbentuk 8 sangat takut pada lelaki tua itu dan dia segera maju untuk menjelaskan. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya tahu bahwa lelaki tua yang tidak terlihat istimewa itu adalah tuan dari kediaman besar ini, Tuan Li yang konon, menurut penduduk setempat, adalah orang yang baik hati dan suka menyumbangkan hartanya untuk orang lain. Benarkah? Yang disebut mereka yang datang adalah tamu. Ini hanya satu kali makan, jadi apakah benar-benar perlu meminta uang, dan bahkan menyerangnya? Mengapa kalian tidak meminta maaf kepada tamu ini? Namun, setelah mendengar penjelasan si kumis berbentuk 8, Lord Li bahkan lebih marah saat dia menunjuk kepala mereka dan menegur dengan kasar. Dalam situasi seperti itu, kumis berbentuk 8 dan orang-orang besar lainnya hanya bisa meminta maaf kepada Chu Feng satu demi satu. Di sisi lain, hal itu membuat Chu Feng merasa sedikit tidak enak. Teman, kamu bukan orang asli kan? Kamu mau kemana? Lord Li duduk di sebelah Chu Feng dan tersenyum sambil bertanya. Chu Feng saat ini sudah tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menjejali dirinya dengan makanan sambil menyapu semuanya. Setelah mendengar pertanyaan Lord Li, dia menyeka mulutnya yang penuh minyak dan berkata, saya memang bukan penduduk asli. Saya datang dari Provinsi Roh dan ingin pergi ke Gunung Seribu Monster. Apa? Gunung Seribu Monster? Setelah mendengar 3 kata, Gunung Seribu Monster, tidak hanya Guru Li, hampir semua wajah di tempat kejadian berubah drastis karena mereka tidak sedikit pun merasa takut. Tubuh Guru Li bahkan bergoyang dan dia hampir jatuh dari kursi. Jika Chu Feng tidak memiliki tangan yang cepat dan mata yang tajam, dan menangkapnya, dia pasti akan jatuh dengan keempat anggota tubuhnya menunjuk ke langit.